Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2 PAI dengan tema toleransi. Gimana sih pendapat kalian tentang pengalaman pertama berinteraksi dengan teman atau keluarga yang berbeda agama? Kalau dari saya, jadi kebetulan keluarga sendiri lumayan heterogen ya. Jadi banyak yang juga berbeda keyakinan, khususnya di Kristen dan juga di Muslim gitu. Jadi bahkan keluarga dari ibu sendiri atau dari nenek dan juga om dan sebagainya itu juga Muslim gitu. Jadi kami membaginya sih simple aja. Jadi kalau misalkan Lebaran kita juga ke sana. Jadi kayak ya udah main aja ke sana, Lebaran di sana. Terus misalkan kalau Natal ya udah mereka yang kesini. Kayak gitu aja sih. Jadi sama-sama merayakan ya Pak? Sama-sama merayakan. Yang penting cuannya. Eventnya banyak nih ya. Eventnya. Kalau dari kakak yang dari 4? Mungkin dari saya, kalau dari saya itu toleransi antar agamanya itu lebih ke temanku ya. Jadi waktu itu keluargaku semua yang Muslim. Dan kalau dari teman sendiri itu ya udah kayak main biasa, saling menghargai, menghormati gitu sih. Oh ya, aku boleh ngasih tambahan nggak sih? Soalnya tuh aku juga ada keluarga yang dari Kristen. Kakakku itu kakak dari kakekku itu Kristen. Jadi kita kalau Lebaran itu sering ketemu. Nah, waktu itu aku pernah lagi bercanda sama adik-adikku, ada acara kinatan saudara sepupuku. Dia bilang gini, "Kak, ayo makan babi yuk," gitu. Terus aku kayak sebelumnya aku belum ngerti ya apa itu kayak haram, soalnya aku masih kecil waktu itu. Terus aku mikir kayak babi itu boleh dimakan kah gitu. Terus dia bilang boleh, enak tau rasanya, apalagi sup babi gitu. Terus dengan pedenya aku nanya ke mamaku kayak, "Ma, ayo makan sup babi." Terus kayak mamaku, "Kamu tahu dari mana?" gitu. "Itu dari Tersia," gitu. Terus kayak nggak boleh. Terus akhirnya di situ kita dikasih tahu kayak ini tuh nggak boleh, kalau kita tuh emang satu keluarga, tapi untuk makanan yang kayak haram itu kita nggak boleh gitu-gitu sih. Oke, aku lanjut ya. Yang kedua, apa sih hal positif yang pernah kalian rasakan saat berhubungan dengan pemeluk agama lain? Kalau dari saya, kalau ini konteksnya agama lain ya, kebetulan saya berteman itu banyak teman yang agamanya lain, kayak Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Cuma Konghucu yang masih belum nemu. Termasuk yang tidak beragama saya juga berteman. Seperti itu. Dan keluarga saya juga sama ya kayak Mas Irgi. Kami Kristen dan Islam sama-sama banyaknya. Jadi keluarga dari ayah saya itu banyak yang Muslim, keluarga dari ibu saya juga banyak yang Kristen. Jadi toleransi itu sangat hal yang sudah biasa kita lakukan. Dan tadi pertanyaannya hal positif ya. Kalau hal positifnya itu saya ambil dari teman ya. Kalau teman itu kalau waktu sekolah dulu sholatnya itu tekun dia. Tekun waktunya Jumatan ya Jumatan. Cuma beberapa teman ya tahu sendiri waktunya Jumatan harus dipukul dulu sama gurunya, harus dikejar-kejar dulu. Tapi ada bagian besar teman-teman saya itu yang taat agama. Jadi sholatnya saya lihat dia jam 12 juga sholat, waktunya selesai sekolah pulang sekolah itu kan pulang sekolah jam 3-an, dia nyempetin untuk sholat yang jam 3-an itu, sholat asar ya. Oke. Ya seperti itu. Itu yang positifnya sih, taatnya aja, saling ngingetin gitu ya. Iya. Kalau dari teman-teman, Kalau menurutku sih hal positifnya itu kayak kan kita beda agama ya, jadi kayak kebiasaannya beda, cara ibadahnya juga beda. Tapi kayak yang aku dapetin dari teman-temanku yang beda agama itu kayak setiap agama itu nggak ada yang ngajarin hal yang buruk gitu loh, sama-sama mengajarkan kebaikan kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bisa aku ambil dari perbedaan agama aku sama teman-temanku. Jadi nggak ada agama yang salah, tapi kalau misalkan ada yang salah itu pasti orangnya, bukan karena agama. Iya, betul sekali. Apa tantangan terbesar dalam membangun toleransi di lingkungan, di sekolah atau di kampus, bahkan di gereja? Kalau dari aku ya, tantangan terbesarnya mungkin ini ya, Pak. Dulu tuh ada di sekolahku itu
istighosa. Oh iya iya iya. Kan di situ kan di sini posisi waktu itu aku SD. Iya. Memang aku sendiri yang agama Kristen dan satu kelas itu beragama Islam. Dan di situ jujur tantangan terbesarku adalah di situ aku harus ikut di acaranya mereka. Cuman aku di situ ya cuma diem aja gitu. Di situ guruku bilang, "Gak apa, kamu ikut aja di belakang." Gitu. Ya itu aku bukti aku menghargai saja sih. Aku nggak ikut, aku nggak ikut. Iya. Cuman aku melihat mereka itu nurut dengan artian dari acara yang diadakan oleh sekolah itu mereka mau ikut. Meskipun mereka masih kecil-kecil, tapi ilmu tentang agamanya itu ditanamkan sejak dini gitu. Dan di situ awalnya itu ya aku kayak mikir, aduh aku sendiri nih agama Islam agama Kristen gitu kan, teman-teman semua agama Islam gitu. Jujur di situ aku kayak bingung gitu kan, aduh Tuhan gimana nih, masa aku di belakang diem aja gitu kan. Tapi ya sudahlah, di situ aku menghargai juga kan. Terus juga kata guruku, gak apa-apa kita sama-sama menghargai kayak gitu. Cuman aku sukanya dulu di waktu SD ku itu, meskipun aku sendiri Kristen tetapi aku di situ dihargai. Kayak semisal waktu itu aku habis ngerayain Natal, terus waktu aku sekolah itu pada kayak ucapin selamat hari Natal ya Neta gitu. Jadi di situ aku merasa aku dirangkul gitu kan, meskipun kita berbeda agama gitu. Seperti itu. Baik. Keren sekali ya kakaknya, sangat toleransi. Kalau kakaknya? Aku di sini mau ngasih jawaban soal toleransi tadi. Aku mau ceritain dikit. Di rumahku itu tetangga sebelah rumah sama depan itu nggak ada. Jadi cuman tetanggaku itu cuman yang paling dekat di area rumah itu cuman satu keluarga. Itu pun dia Kristen. Nah, yang aku suka dari keluarga mereka itu kadang entah hari apa, setiap seminggu sekali rumahnya mereka itu rame, terus kayak ngadain apa ya, Komsel. nggak ngerti kok. Kalau dari rumahku itu kedengeran kayak nyanyi gitu loh. Tapi yang aku suka itu kayak apa ya, aku jadi tahu kalau mereka tuh ada kayak nyanyian yang rohani gitu. Terus apalagi ngedengerinnya itu kayak adem gitu lah, nggak cuman bukan dalam ranah gimana ya, tapi aku itu kayak suka aja kalau misal di keadaan aku yang muslim ini aku juga ngedengerin lagunya Kristen. Terus apalagi di sekolahku itu nggak cuman mayoritas Islam sama Kristen atau Katolik, di situ juga ada kebanyakan Hindu. Nah dari situ mungkin aku juga tahu kalau Hindu itu kayak gini. Terus kadang anak-anak itu juga kalau kalau ke sekolah itu ada yang iseng dari agama Hindu itu bawa dupa gitu loh. Iya. Jadi aku tahu dupa itu bentuknya kayak gini. Ya meskipun sepele, seenggaknya kita tuh jadi tahu gitu loh kalau Hindu tuh kayak gini. Makasih ya Kak Taufik. Ya. Sama aku mau nanya juga sih, mau nambahin. Kan tadi juga bahas masalah yang nyanyi itu. Nah waktu itu aku pernah punya tetangga, dan tetanggaku ini Kristen sendirian emang. Di mana satu kampung itu Islam semua, dia Kristen sendirian kan. Terus pas waktu meninggal itu aku dengar kayak banyak orang-orang dari agamanya dia, kayak dari agama Kristen itu di tengah-tengah itu mayatnya, terus di kanan kiri itu orang Kristennya, terus kayak nyanyi-nyanyi kayak gitu. Itu tuh aku mau tanya sih, kayak berarti kalau setiap ada orang meninggal itu gitu. Jawab nggak? Oke, jadi saya jawab. Jadi sebenarnya Kristen tuh banyak ininya ya, banyak bukan model ya, tapi banyak. Kalau di ajaran sendiri ada yang dia itu tipenya, ada yang pakai pujian, ada yang dia itu pakai penyembahan, ada yang pakai misa. Kalau Katolik kan mereka pakai misa. Jadi banyak sebenarnya, karena itu ekspresi dari sebuah pengagungan atau penyembahan itu sendiri. Nah konteksnya kan di sini ibadah orang meninggal ya. Nah kalau di Kristen itu kita tidak mengenal bahwa orang meninggal itu akan sengsara, enggak. Tapi kita berbahagia karena orang itu sudah diambil Tuhan kembali gitu. Karena itu kita nggak berdoa untuk orang yang meninggal, tapi kita berdoa untuk
keluarganya. Jadi kan keluarganya kan ditinggalkan, pasti sedih. Makanya ibadahnya itu bukan ibadah kematian atau gimana, tapi namanya ibadah penghiburan. Karena itu di sana konsepnya nyanyi, di sana konsepnya menghibur. Karena kita mau menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kita nggak berdoa buat orang yang meninggal, tapi kita berdoa untuk keluarga. Gitu. Oh berarti lebih fokus sama keadaan keluarga. Ya, seperti itu. Pernah nggak kalian itu dalam situasi dimana itu perbedaan agama itu menjadi tantangan buat kalian? Terus gimana sih untuk menanganinya gitu? Oke, jadi teman-teman mau sharing ya. Kalau buat aku sendiri, tantangannya adalah di basicnya aku dulu tuh sekolah di sekolah swasta Kristen. Terus SD pindah ke sekolah negeri. Jadi yang awalnya zona nyaman nih semuanya Kristen, terus pindah ke sekolah negeri yang Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu tuh ada. Dan pasti karena kita di situ juga masih kecil ya, SD pikirannya belum dewasa, udah pasti banyak crash. Jadi kayak misalnya diolok atau ditanya seperti apa, di pojokan itu pasti ada. Nah, cara mengatasinya gimana? Sebenarnya kalau aku lihat nih di umurku yang sekarang nih, Gen Z nih, kalau menurutku santai-santai sih, yang tergantung itu dari mindset kalau menurutku. Karena kita nggak bisa mengatur orang ngomong seperti apa. Yang bisa kita atur kita menerimanya seperti apa. Jadi berpikir positif aja sih. Mungkin dia nggak bermaksud atau dia nggak tahu nih cara toleransi, makanya dia bersikap seperti itu. Jadi kalaupun nanti ya kalian bakal kerja nih di misalnya kantor yang mayoritas misalnya bukan muslim juga, nanti kalau misalnya diperlakukan seperti apa, kalau menurutku cara mengatasinya dari mindset sih. Jadi mungkin mereka emang nggak tahu atau mereka memang nggak diajarin caranya bertoleransi, jadi kayak it's okay. Kalau dalam Kristen sendiri memang ajarannya mengasihi kan, jadi mengasihi bukan cuma teman tapi bahkan musuh sendiri itu harus dikasihi. Jadi seperti apa, diperlakukan seperti apa, ya kita tetap mengasihi gitu. Intinya dari mindset dan cara kita menyikapinya seperti apa. Bang, Ya mungkin kalau dari saya sendiri itu mungkin tantangannya nggak ada ya, karena teman-temanku rata-rata muslim, tapi cuma beberapa teman yang rata-rata non muslim itu Kristen. Nah sebelumnya sama sih, kalau di Islam juga menerapkan toleransi itu mengasihi, jadi saling menghargai, menghormati antar perbedaan agama itu tadi. Gitu sih. apa pelajaran penting yang kalian dapatkan terhadap hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain? Kalau aku sendiri emang teman-temanku kebanyakan muslim, kayak satu circle tuh yang Kristen tuh cuma 2, aku sama temanku. Jadi yang aku bisa dapetin tuh aku jadi kan sebelumnya kayak misalkan kita kalau mau janjian keluar itu kan mereka tuh kan kalau janjian kan biasanya habis asar, habis isya, kan aku kayak nggak tahu itu jamnya jam berapa, jadinya aku kayak habis isya tuh jam segini, jadi aku kayak tahu. Terus habis itu aku juga pernah ikut mereka kayak buka puasanya kayak gitu, jadi aku ikut-ikut kegiatan gitu. Terus nunggu lihat mereka kayak nungguin azan tuh kayak mereka nunggu juga lucu gitu loh. Terus habis itu kayak kita juga saling mengingatkan sih, kayak misalkan kita mau pergi di hari Minggu, terus kayak oh iya kan kamu ke gereja, jadi jangan hari Minggu. Terus misalkan kita ada lagi keluar, terus udah jam segini nih, gantian aku yang ngetin waktunya sholat kayak gitu. Jadi tuh sama-sama kita tuh ngingetin satu sama lain tentang ibadah, juga kayak kita sama-sama toleransi gitu. Jadi yang aku bisa dapetin tuh kalau misalkan teman-teman kita tuh berbeda agama sama kita tuh kayak menambah relasi, juga menambah pengetahuan juga gitu. Jadi tuh rasa menghargainya kita ke agama lain juga semakin besar. Ya, baik, ada teman. Aku mau nambahin juga dari cerita aku. Kebetulan hampir mirip sama kakaknya. Jadi waktu dulu masih SMP, waktu puasa dulu bahkan itu aku sama temanku yang anak Kristen ini pernah janjian. Kita mau ke Pakuwon waktu itu, ke Pakuwon Mall. Itu kita ke sana kan niatnya hari Minggu pagi. Nah, aku juga pertamanya nggak tahu kalau misal mereka itu ibadahnya hari Minggu pagi. Nah, apalagi
itu kan tetap barengan sama kita puasa. Nah, waktu itu aku nggak tahunya ternyata aku sama temanku 3 ini nungguin temanku yang Kristen tadi itu ibadah dulu. Nah, jadi dari situ aku tahu kayak oh ternyata Kristen itu kayak gini. Nah, nggak cuma hari itu kan puasa. Terus waktu waktu udah kita di mall terus udah belanja segala macam terus nonton terus datang ke waktu mau buka puasa. Nah, waktu mau buka puasa kita udah pesen makanan terus kita tinggal nunggu waktu bukanya nih, tinggal nunggu waktu azannya aja. Nah, di situ tuh temen Kristen aku tuh kayak nggak makan duluan meskipun dia tuh nggak puasa. Nah, di situ aku kayak tahu oh kok dari agama lain itu ternyata dia tuh bisa ngerti gitu loh perasaan kita, nggak mau kayak nunjukin kalau makan duluan gitu biar nggak ngegoda kita. Jadi kayak ya gitu sih. Terima kasih Mas Taufik. Ya. Aku izin nambahin ya. Aku tuh dulu waktu masih SD kalau nggak salah itu di bulan puasa. Nah itu ada saudaraku yang dari non Muslim yang dari Kristen menikah waktu itu ya. Aku nggak tahu itu Katolik deh kalau nggak salah loh ya, di gereja Santa Maria tak bercela itu ya. Itu Katolik ya Kak? Iya, Katolik. Iya Katolik. Nah itu kan rame banget tuh waktu itu keadaannya. Lagi puasa lapar banget kan, maksudnya kayak aduh banyak makanan tapi aku kayak di belakang tuh banyak makanan tapi aku kayak nggak mau ngambil gitu, takut soalnya ya kan lagi puasa. Terus waktu itu lagi ibadah gitu, aku nggak tahu tiba-tiba itu aku ditarik sama kalau nggak salah itu orang, nggak tahu itu siapa, terus kayak disuruh maju gitu, kayak disuruh maju. Aku bingung, aku disuruh ngapain? Aku di sini cuma ngikut, kayak ya udah ngikut aja, saling ngehargain gitu. Terus mama aku tuh dikasih kalau nggak salah apa gitu kayak kertas disuruh membaca juga. Jadi aku kayak ya udah ikutin aja. Apa sih stereotip yang kalian sering tahu tentang munculnya Islam dan Kristen ini? Ya kalau di kami sih pasti seringnya dikira sesat, terus kafir, gitu ya stereotipnya yang banyak muncul. Tapi ini sih aku melihat sosial media sekarang itu jarang banget Gen Z atau yang di bawahnya itu debat soal agama. Kita lebih suka santuy dan ya udah, kalau toleransi mah ya udah toleransi. Yang ribet tuh yang boomer ke atas gitu. Mesti kenapa betul. Komennya selalu yang aneh gitu, entah kenapa gitu. Mesti kayak gitu. Tapi kalau di kalangan kita yang 20-an ya, itu kayak aman-aman aja gitu. Nah, stereotip yang muncul di kami sih seperti itu gitu. Tapi apakah kalau kami punya stereotip ke Muslim kayak gimana? Saya rasa enggak sih gitu. Karena ya kalau tadi Kak Krista ngomong bahwa kami adalah, kalau di doktrin kami utamanya adalah kasih, ya seperti itu gitu. Itu sih. Jadi makin kesini sih sebenarnya makin jarang stereotip yang dikasih sama orang-orang itu ke kami sih, jarang banget. Tapi masih ada memang. Nah itu sih. Apalagi lagi bumi-buminya pengucapan hari Natal dan kawan-kawan sekarang kan ya mulai muncul lagi ya. Tapi ya puji Tuhannya sih di Surabaya nggak kayak gitu. Untungnya sih kayak gitu. Tapi nggak tahu lagi di luar Surabaya kayak gimana. Itu sih. Saya izin ngomong, kalau di Surabaya sendiri mungkin kejadian stereotip itu jarang. Tapi di daerah-daerah yang masih menganut budaya keagamaannya kental, budaya daerahnya kental, itu mungkin pemikirannya itu belum seterbuka kita, misalnya kayak kita. Daerah sana itu lebih kayak ketinggalan jauh gitu. Yeah. Pemikirannya tuh masih stuck di situ. Gitu. Aku mau satu aja. Nah, kita kan tahu ini personal ya. Sebenarnya sering saya interview, cuman interviewnya sama yang satu pemikiran jadi susah. Nah, ini Muslim kan punya dogma bahwa dia hierarkinya ke atas ya. Apa kata atasannya gitu. Contoh Habib atau Ustadz atau apa itu kan biasanya kan kayak gitu.
kita lihat aja di beberapa ajaran kan kayak gitu. If atau misalkan ada satu pemuka agama yang ngomong bahwa oh Kristen ini kayak gini, habisin aja atau gimanain aja gitu. Coba aku mau tahu apakah teman-teman akan tetap berpandangan pada toleransi atau itu, ataukah akan mengikuti dari pemuka agama itu kayak gitu. Ya kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kalau keluarga aku sendiri ya dan aku sendiri itu enggak yang terlalu mengikuti habib-habib kiai kayak gitu, karena itu biasanya kayak orang-orang yang fanatisme gitu, orang-orang yang kayak gimana ya, kayak Islam banget gitu loh, tapi Islamnya yang Islam banget gitu. Aku juga Islam kan maksudnya enggak yang kayak kalau disuruh gini ngikut, disuruh gitu ngikut enggak, karena menurutku kan apa yang baik itu ya dilakukan, kalau enggak ya enggak kayak gitu. Jadi menurutku itu tergantung orangnya sih gimana cara memilah-milahnya, apa yang bisa diikuti, apa yang nggak baik untuk diikuti kayak gitu. Kalau dari keluarga aku sendiri sih nggak mengikuti hal-hal kayak gitu, maksudnya nggak yang nurut misal kayak habib-habib nyuruh kayak gini enggak sih. Yang lain izin menambahin ya, jadi sebenarnya balik lagi ke pola pikir masing-masing individu, masing-masing seseorang. Kalau aku sendiri sih, aku tetap bakal toleransi dan aku pun jarang ngikutin kata-kata habib atau ustadz gitu, kecuali yang memang benar-benar aku percaya. Nah kalau habib itu sendiri sebenarnya itu tergantung daerah ya, budaya juga pengaruh dari lingkungan. Nah kayak itu tadi, dalam satu daerah itu pasti ada budaya yang melekat banget di masyarakatnya, juga agama yang melekat banget di masyarakatnya. Jadi mau nggak mau mereka percaya sama habib atau ustadz. Kayak seperti di Madura itu juga masih kental banget gitu loh budayanya, dan pola pikir mereka itu masih belum terbuka, padahal di internet itu ada, tapi mereka itu tetap percaya sama ustadz atau habib itu tadi. Mas Afif ini dan Saya izin untuk menambahin ya. Tadi kan ada pembahasan tentang ngikutin habib yang ini habiskan kafir, ibaratnya seperti itu ya. Iya. Nah kalau Takut sih saya soalnya. nah justru Tiba-tiba kan ya dibegal kalau di jalan. selama saya ngikutin acara ini itu, kalau yang dia suka mengafirkan itu malahan ilmunya dia nggak sebegitu dalam, karena kita kembali ke Al-Quran dan hadis, itu kan kitabnya orang Islam kan. Nah itu di situ kan tertera kita itu harus bertoleransi. Jadi kita itu nggak boleh terlalu memandang agama lain itu seperti apa gitu loh. Nah jadi kita itu kalau orangnya terlalu ngafir-ngafirkan, berarti kan ini dia ngajinya kurang serius. Kalau nggak gitu, Al-Quran sama hadis ini diartikan secara mentah. Maksudnya itu ibarat kayak kacang, itu nggak dikupas dulu, langsung ditelan. Akhirnya seperti itu jadinya. Nah itu kalau dari sepengalaman saya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu ya sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Say hi dong. Hi dong. Oh iya.
Oke, jadi Kristen itu simple, dia itu ngomong tentang kelahiran, yaitu Natal itu sendiri, Paskah itu kematian, itu hari Jumat kan. Nah terus minggunya itu ada lagi, nah minggunya ini yang ngomong tentang kebangkitan. Jadi Paskah itu nyambung Jumat sama Minggu. Kalau di Katolik malah ada Sabtu apa ya namanya? Sabtu Suci ya. Sabtu Putih ya. Sabtu Putih atau Kamis Putih, Jumat Agung, Rabu Agung, apalah gitu ada lagi pokoknya. Jadi Paskah itu ngomong tentang kematian dan juga kebangkitan. Jadi Yesus Kristus itu mati, ya kan, menebus dosa manusia, terus dia bangkit lagi sebagai Tuhan di hari ketiga, yaitu di hari Minggu. Kalau di Israel dia pas hari Sabat itu sih. Bener gitu kan ya? Enggak salah. Udah, terus Paskah udah selesai, terus nanti ada kenaikan. Kenaikan itu 40 hari setelah Paskah ini yang hari ini. Jadi 40 hari setelah itu, terus habis itu disambung lagi sama Pentakosta. Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus. Jadi Roh Allah itu turun ke setiap manusia. Itu sudah. Udah sih itu aja. Nah sekarang yang jadi penantian adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Namanya ya kalau simpelnya kiamat ini tadi. Itu udah. Jadi kita nggak merayakan apa-apa. Jadi kayak Natal itu merayakan apa ya? Memperingati aja sih, memperingati kelahiran. Paskah ngapain? Ya memperingati aja, memperingati kematian. Gitu sih. Kalau di Islam gimana Kak? Kalau Muslim sendiri, tradisi yang aku tahu sendiri itu ya lumayan banyak sih Mas. Banyak yang di NU kan banyak. Tahu Mas ya? Ada NU, ada ada LDI, banyak masalah Mas. Kalau dari Islam sendiri mungkin yang pertama tadi tak sebutin itu kayak ada istighosah, tahlilan, terus ada megengan, ada kurban, ada malam satu suro, terus malam satu suro sih sebenarnya nggak semua orang lakuin ya. Malam satu suro itu kejawen nggak? Iya, kayak campuran budaya sama juga Islam itu. Tapi ya apa kayak ada orang sing kadang ya cuek-cuek aja sih. Sebenarnya ya, kalau tradisi yang paling sering orang lakuin ya paling cuman kurban, istighosah, tahlilan sama ikut tadi puasa. Idul Fitri. Di situ lebaran itu. Sama itu aku mau tanya. Kan di Kristen ini kan ada dua. Kristen Katolik sama Kristen Protestan. Nah, itu tuh perbedaannya apa? Kayak perbedaan fokusnya atau apa? Iya, atau mungkin dari cara ibadahnya juga mungkin ada perbedaan. Ayo, Kalau perbedaan kayak Kristen Protestan atau Kristen Katolik sebenarnya banyak sih, ada juga Ortodok, ada juga yang lainnya Kristennya. Kalau yang ditanyakan Katolik sama Kristen ya, perbedaan yang paling signifikan itu adalah yang pertama itu tata cara ibadah. Tata cara ibadah dan ada beberapa doktrin yang berbeda, kayak misalnya di LDI sama NU kan ada beberapa doktrin yang berbeda. Nah itu sebenarnya kayak gitu case-nya, ada doktrin yang berbeda. Jadi kenapa kok Katolik pecah jadi ada Kristen Protestan, karena pada waktu itu zaman 400-an 300-an ya kalau nggak salah. Waktu itu ada beberapa oknum ya dari Katolik, Romonya itu tidak sesuai ajaran, yaitu membuat perjanjian, yaitu perjanjian itu adalah surat penebusan dosa. Jadi setiap orang Katolik pada waktu itu yang membeli surat itu atau perjanjian itu akan terhapuskan dosanya, padahal itu tidak benar. Dan pada waktu itu ada beberapa pihak yang memprotes kejadian itu. Jadi akhirnya terpecahlah adanya Kristen Protestan. Kurang lebih seperti itu runtutan cerita. Tapi kalau diceritakan sangat banyak. Yang paling signifikan tata cara ibadah sih. Tapi kalau dari ajaran mungkin kurang lebih sama ya. Ya kurang lebih sama. Terus aku mau nambahin juga yang Masnya tadi bahas soal yang Habib itu Mas ya. Kalau kita tuh misal diajarkan jelek gini, apa kita itu masih kayak ngikutin atau gimana? Sebenarnya kalau
kalau misal dari aku ya, itu nggak yang kayak ngikutin Habib atau Ustadz yang gimana-gimana. Kita tuh tinggal ngelakuin rukun Islam aja udah sebenarnya. Tapi kalau misal kayak diajarin Ustadz itu jelek gini, kayak ya udah ngapain? Mereka itu kayak oknum-oknum yang mungkin pikirannya tuh kayak agak beda itu, tinggalin aja sih kalau dari aku. Apalagi ya kok kayak tadi yang dibilangin itu pikirannya mungkin masih kayak belum terbuka kayak gitu mungkin. Terus caranya Mas Taufik karena pikirannya mereka kurang terbuka, masih fanatisme kayak gitu gimana? Kalau mungkin dari solusi mungkin nggak ada, soalnya kalau misal kita yang sampai turun tangan, apalagi kan mereka kan yang notabene-nya kan pengikutnya lumayan ada gitu kan ya. Nah, daripada kita kayak terima ribetnya aja tanpa kita tahu gimana ya mungkin kita coba aja. Ya fokus aja sama ibadah. Ngapain kayak ribet ngelakuin hal-hal yang nggak sampai kayak tadi masnya bilang itu kan ya ngapain, nggak ada untungnya gitu loh. Jadi balik lagi ke masing-masing orangnya ya, bukan agamanya. Ya sebenarnya untuk toleransi semua agama diajarin buat toleransi. Itu kalau orang ini gimana aja yang buat terimanya. Agama juga nggak pernah ngajarin hal buruk kan, itu tergantung orangnya lagi. Gitu sih mungkin. Mas aja. Permisi ya kak. Sudah? Rone apa ya? Oh. Lagi bohong.